salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asma karya Nasirun Purwokarto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-64 dengan judul Kekecewaan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan adik bungsunya Sultan Mu'min yang bernama Mas Kumambang atau Pangeran Timur datang bersama putra almarhum Pangeran Sekar Sidoreng Lepen yang bernama Haryo Mataram. Kedatangannya diutus oleh Waliul Amri Kanjeng Sunan Kalijogo untuk membawa sebergodo prajurit Tamtama, dan di mana Sultan Mu'min berkenan untuk melantik pasukan tersebut bersama Temenggung yang baru yang tak lain adalah Haryo Mataram sendiri. Saya sendiri tak tahu apa yang terjadi. Lelaki muda itu menyambutnya di bibir serambi sambil terus mengawasi para pekerja yang sedang merapikan beberapa kori. Dan ia melihat pembangunan Masjid Kudus sudah hampir jadi. Menara yang menjulang dengan susunan bata merah telah berdiri dengan gagah di halaman sebelah kanan. Beberapa pekerja tengah menggosok temboknya, menyatukan gulungan ijuk kasar. Dengan gosokan yang telaten dan sempurna, bentuk susunannya yang rapi bertingkat makin membuat pesona seninya memancar indah, terutama pada sela-sela rekatan bata yang tersusun berundak pada selasar di kaki menara yang menyerupai peragat Sinapara. Demikian juga dengan bangunan gapura lawang kembar yang berada di serambi Masjid Koryagung yang menjadi pembatas ruang luar dan dalam masjid itu pun sedang digosok oleh para pekerja. Begitu pula dengan kori yang berada di sebelah utara masjid dan dua gapura tak beratap di sebelah selatannya. Jadi Kang Mas Amir Hasan pun tak tahu alasannya. Kata Haryo pantas mengawal pembicaraan. Lelaki muda bernama Amir Hasan itu hanya menggeleng, dan ia berkata bahwa Kakang Pantun hanya sempat berpamitan kepada Romo Sunan dan Kanjeng Ibu. Saya pun tak sempat bertemu waktu dia meninggalkan Panti Kudus. Pantas Haryo Pantas pun mengangguk, dan Amir Hasan pun melanjutkan ucapannya. Namun menurut Romo Sunan, waktu itu Kakang Pantun hanya pamitan untuk mengurusi ibunya
ibundanya yang sedang sakit. Selang beberapa hari kami pun menjenguk ke rumahnya, karena ibundanya kan dulu santri kepercayaan Kanjeng Ibu yang juga banyak membantu di Panti Kudus. Jadi telah kami anggap seperti keluarga. Demikian penegasan Amir Hasan kepada Haryo Pantas. Tepat ketika tengah berbincang, seorang laki tua berjubah panjang dengan serban putih menutupi kepalanya datang berjalan. Senyuman segera tersungging tipis di bibirnya. Pantas langsung berjalan mendekat dan menjabat erat dengan penuh hormat. Assalamualaikum Kanjeng Yang Sunan. Lelaki yang tak lain adalah Sunan Kudus itu pun membalas salamnya dan bertanya, baru datang dari Jipang ya? Dengan cepat Pantas pun menjawab, Injih yang kami berangkat dari Demak bersama Ayanda Gunung Jati, tetapi hamba mampir ke Jipang dulu untuk silaturahmi kepada Kang Mas Haryo Penangsa. Jawab Haryo Pantas, iya, ayah andamu kemarin yang cedera. Amir Hasan yang melihat kedatangan sang ayah segera menyongsongnya, mengucapkan salam kemudian melaporkan pekerjaan yang tengah dilakukannya. Sunan Kudus memandang sekeliling, melihat bangunan di seputaran masjid yang dirancangnya. Dari pelataran depan halaman, samping kiri dan kanan, bangunan teras dan serambi hingga tempat tutu dan bermacam kori, semua telah sesuai dengan keinginannya, menyatukan adat bangunan lama dengan warna Islam yang hendak dipadukannya, mengajarkan kebenaran Islam dengan penuh keindahan. Setelah cukup mengamati pembangunan yang tengah diawasi Amir Hasan, Sunan Kudus mengajak Pantas sambil beristirahat di rumahnya. Mendung tebal menggumpal, lebih baik kita berbincang di dalam saja, Pantas, kata Sunan Kudus. Dan Pantas pun meninggalkan kudanya di pelataran masjid. Sementara di langit mendung hitam memang terlihat menebal. Mungkin hujan akan segera turun dengan lebat. Maka ia pun tak menolak ajakan sang Sunan untuk beristirahat di Panti Kudus yang berada di selatan Masjid Kudus. Dan di kediaman pemimpin Waliul Amri itulah anak bungsu Pangeran Sekar menceritakan semua, bahwa kedatangannya ke Jipang adalah sama dengan kedatangan Sunan Gunung Jati Kudus, sekedar mencari jawab atas penasarannya tentang ketidakhadiran Penangsa dalam upacara pelantikan. Bagaimana keadaan Kang Masmu Penangsa? Tanya Sunan Kudus menyambut perbincangan sambil menatap lembut teduh wajah Sunan Kudus. Pantas menarik napas. Seperti yang sudah tahu, Kang Mas Penangsang dalam keadaan yang terjepit. Ketidakhadirannya membuatnya dituduh sebagai pembanggangan adipati bawah. Sementara dakwaan yang sebelumnya berebus kini makin kencang tersebar. Jelas Haryo Pantas. Sunan Kudus pun menarik nafas panjang.
ia bisa merasakan keadaan yang tengah dialami muridnya, karena ia pun tahu bahwa tidak datangnya penangsang sama sekali bukan berniat membangkang, meskipun memang sejak semula diniatkan untuk tidak datang. Tapi persoalannya adalah karena undangan yang tak sampai ke Jepang sama dengan ketidakhadirannya. Undangan dari Kesultanan tak sampai ke Pantai Kudus, dan ternyata demikian juga dengan undangan untuk Sunan Gunung Jati. Sementara soal tuduhan bahwa penangsang adalah otak pembunuhan terhadap Sultan Trenggono, Sunan Kudus pun merasa sangat terpukul. Keheranan yang membuatnya tak bisa memahami apa yang telah terjadi di Kesultanan. Setelah ia tak lagi berada di Demak, suatu tujuan yang sama sekali tak berdasar tapi terus kencang tersebar. Namun dia tak bisa berbuat banyak karena keputusannya meninggalkan Demak justru makin membuatnya tersingkir dari Kesultanan. Untuk itulah saya datang ke Pantai Kudus ini lanjut pantas. Saya ingin meminta petuah dari Kanjeng Eyang bagaimana sebaiknya kami bersikap, kata Haryo Panutas kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus sementara menarik napas panjangnya. Lelaki tua yang banyak berjuang untuk Demak itu seolah belum ingin berkata-kata. Pandangan dilayangkan pada pelataran Pantai Kudus yang teduh dan lapang. Pada batas pinggiran halaman yang deras bermacam bunga membuat asli bangunan yang belum lama didirikan tersebut. Rumah Joglo Satru dengan Joglo Satru yang dirancangnya sebagai sebuah rumah dengan bentuk yang berbeda dengan rumah Jawa yang telah ada. Rumah yang ketika dilihat dari luar tampak sangat sederhana, namun kemegahan dan keindahan baru terasa ketika memasukinya. Ukiran yang indah dan rumit terpasang di tiap bagian dalam rumah, dari pintu, dinding, tiang hingga jendela, semua terukir dengan hiasan yang indah, seolah menjadi sebuah petuah kebijakan untuk tidak suka mempertontonkan kemewahan di luar. Karena keindahan sejati mestinya diletakkan di dalam dan bukan pada kulit luarnya. Saya kemarin juga baru menjenguk Kang Mas Haryo Panutas Eyang, kata Haryo Panutas, maksudnya menjenguk kakaknya Haryo Panuntun. Kakang Panuntun keadaannya sangat lemah dengan sakit yang tak diketahuinya. Dia terus berbaring di tempat tidurnya, wajahnya pucat dan tubuhnya tak lagi segar. Sakit apa Kang Mas Haryo Panuntun sebenarnya yang kudus? Tanya Haryo Panutas. Sunan Kudus menghentikan pandangannya dari pelataran. Ia kemudian menatap pemuda di depannya yang wajahnya sepintas menyisakan kemiripan dengan ayahnya, Pangeran Sekar, terutama pada tatapan matanya yang tajam dan tonjolan tulang pipinya yang menyiratkan ketegasan. Dan Sunan Kudus pun berkata, Eyang juga tak tahu apa sakitnya Haryo Panuntun.
karena beberapa kali yang jenguk Pantun selalu dalam keadaan tidur dan tak bisa diganggu. Menurut ibunya, awalnya ia menjadi sering melamun, kemudian bersedih, dan beberapa kali kedapatan menangis sendiri di kamarnya. Sejak itulah kesehatannya berangsur-angsur menurun. Sementara Pantas mengernyitkan dahinya, atau mungkin itu ada hubungannya dengan kekecewaan Mas Pantun atas naiknya Dimas Mumpin menjadi sultan. Katanya dalam hati Haryo Pantas. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah Kidung Perangsang dalam Tahta Asmara. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.